Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad Doni Sekranwar. Saya mengajar di UPT SD Negeri Birowo 04. Saya mahasiswa PPG Daljab Batch 2 di LPTK Win Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Hari ini 4 Oktober saya akan melaksanakan praktik video pembelajaran dalam penilaian UKIN. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau memimpin doa di depan? Saya, Pak. Oke, silakan doa. Mari teman-teman kita berdoa. Oke, beri tepuk tangan kepada Putra. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Nanti kalau Bapak memanggil nama kalian angkat tangan dan bilang hadir gitu ya. Yang pertama, Keanu Arsenio. Hadir, Pak. Safa. Hadir, Pak. Zena. Hadir, Pak. Arika. Hadir, Pak. Putra. Hadir, Pak. Oke, semuanya hari ini hadir ya. Hadir, Oke, Pak. Alhamdulillah kita hari ini semuanya diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, kita tadi sudah berdoa. Kemudian akan ada relaksasi sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini. Jadi nanti anak-anak akan mengikuti instruksi dari Bapak. Bisa dipahami? Siap, bisa. Oke, silahkan duduk senyaman mungkin di tempat kalian masing-masing. Pejamkan matanya. Saya itu ikuti instruksi Bapak. Oke, siap? Siap. Tarik nafas pelan-pelan. Tahan. Ayo ditahan. Keluarkan. Tarik nafas pelan-pelan. Ditahan. Tahan. Keluarkan. Oke, gimana perasaan kalian? Oke, sudah, matanya bisa digunakan lagi. Oke, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan relaksasi dengan teknik stop ini? Kalian merasakan apa? Kemudian apa lagi? Oh, lebih semangat lagi. Ada lagi? Oke, jadi ini adalah melatih konsentrasi kita supaya dalam mendapatkan pelajaran hari ini bisa semangat. Gitu ya. Tepuk semangat. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemarin kita membahas materi tentang apa? Pengertian Asmaul Husna. Untuk hari ini adakah yang tahu materi apa yang kita bahas? Oke, kita akan membahas tentang 4 Asmaul Husna. Tujuan materi hari ini yaitu yang pertama, dengan melakukan serangkaian kegiatan peserta didik dapat menjelaskan arti Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Waqid, As-Somad dengan benar. Jadi 4 Asmaul Husna ini termasuk dari 99 nama-nama Allah. Nama-nama Allah itu bisa disebut dengan Asmaul Husna. Oke, sebelumnya ada pertanyaan pemantik ini memicu kalian berpikir.
Coba berpikir lebih dahulu. Yang pertama, pernahkah kalian menginginkan sesuatu yang mustahil kita dapatkan? Jika hal tersebut terjadi, kepada siapa kita meminta? Allah. Jadi segala apapun sesuatu kita itu berdoa hanya kepada Allah. Tidak boleh berdoa selain kepada Allah. Kalau kita berdoa selain kepada Allah itu bisa dinamakan syirik, yaitu menyekutukan Allah. Yang kedua, jika doa itu adalah sebuah senjata, apakah setiap doa kita pasti dikabulkan? Pasti. Doa kita itu sebenarnya pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kalau tidak hari ini, ya besok. Kalau tidak besok, mungkin minggu depan. Kalau nggak minggu depan, bulan depan dan tahun depan. Jadi kita doa-doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian ada lagi, apa yang akan terjadi pada pertemanan atau hubungan keluarga jika tidak ada kata maaf di dunia ini? Kira-kira apa yang terjadi? Pertengkaran, kemudian kericuan, permusuhan, perselisihan, gitu ya. Jadi pernahkah kalian melakukan kesalahan? Pernah. Pernahkah memaafkan orang tersebut? Pernah. Jadi kita akan memasuki materi hari ini. Pertama, Asmaul Husna Al-Ghafar. Arti Al-Ghafar adalah yang Maha Pengampun. Berasal dari kata ghafara yang artinya menutupi atau mengampuni. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu siap mengampuni dosa-dosa hambanya yang bertaubat dan meminta ampunan dengan tulus. Kita harus meniru sifat pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Adapun sikap meneladani Asmaul Husna Al-Ghafar antara lain memaafkan kesalahan orang lain, berani mengakui kesalahan dan minta maaf, tidak menyebarkan aib atau kesalahan orang lain, dan menampilkan kelebihan orang lain. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Afu, artinya yang Maha Pemaaf. Allah selalu siap untuk mengampuni dosa-dosa hambanya yang bertaubat dan memohon ampunan dengan tulus. Bukan hanya sekedar memaafkan, tetapi juga menghapuskan jejak dosa seolah-olah tidak pernah terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima taubat seseorang apabila tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Mungkin sama dengan Asmaul Husna Al-Ghafar. Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Wahid, artinya yang Maha Esa. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanir rahim. Artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu, tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang keempat, Asmaul Husna As-Somad, artinya yang Maha dibutuhkan. Sudah jelas dalilnya terdapat dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat kedua, Allahus Somad, artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Oke anak-anak, itu tadi materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Jadi ada berapa tadi Asmaul Husnanya? 4. Yang pertama itu ada Al-Ghafar. Al-Ghafar artinya apa? Maha Pengampun. Jadi Al-Ghafar ini adalah Maha Pengampun. Artinya Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa hambanya, terlebih bagi mereka yang bersungguh-sungguh memohon ampunan. Jadi Allah itu Maha mengampuni kita saja. Jadi anak-anak, Allah itu Maha Pengampun. Jadi ketika kita berbuat salah, kita minta mohon kepada Allah, maka Allah itu juga akan mengampuni dosa kita. Dalam penerapannya yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Pernahkah kalian memaafkan teman kalian yang pernah jahil kepada kalian? Nah. Kemudian Asmaul Husna yang kedua, Al-Afu. Al-Afu artinya apa? Maha Pemaaf. Maaf.
Artinya Allah dapat menghapus segala kesalahan hambanya tanpa meninggalkan jejak. Makna lebih dalam dari sekedar mengampuni, karena ia juga berarti menghapus dosa tersebut, tidak menghukum dan mencabutnya hingga tidak tersisa sama sekali. Jadi kalau kita benar-benar bertobat pada Allah, maka dosa yang pernah kita lakukan ternyata bisa dihapus oleh Allah. Asmaul husna yang ketiga, Al-Wahid. Al-Wahid yaitu artinya Maha Esa. Esa itu berapa anak? Satu. Seperti sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita harus memiliki Tuhan yang satu, tidak boleh memiliki Tuhan dua. Kenapa kamu memiliki Tuhan dua? Biar aku gaul, itu tidak boleh. Jadi kalian harus memiliki Tuhan yang satu. Karena dalam Asmaul Husna, Al-Wahid Maha Esa, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha tunggal, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang menyerupai, menyamai, atau setara dengannya, baik dalam zat, sifat, nama maupun perbuatannya. Asmaul Husna yang terakhir, As-Somad, yang artinya yang maha dibutuhkan. Jadi Allah itu suka kalau kita membutuhkan Allah. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satu zat yang menjadi tujuan segala permohonan, bersandar dan tempat mengadu bagi seluruh makhluknya dalam segala urusan dan kebutuhan. Jadi dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, kita hanya membutuhkan Allah. Tidak boleh aku di sini saya kepepet, aku menyembah siapa? Itu tidak boleh. Kita harus menyembah Allah, karena Allah memiliki Asmaul Husna As-Somad, yang maha dibutuhkan. Jadi Allah itu senang kalau kita itu butuh Allah. Allah itu juga mendengarkan doa-doa dari makhluk-makhluknya. Yang pertama itu penerapan beribadah dengan sungguh-sungguh. Beribadah kita tidak boleh dengan main. Paham ya? Beneran paham? Oke, sebelum kita lanjut, maka saya akan esprito lagi, tepuk semangat, biar kalian akan semangat lagi. Coba, tepuk semangat. Kalau masih semangat, kita akan materi selanjutnya yaitu membuat kelompok. Jadi anak-anak, hari ini ada 4 kelompok. Setiap kelompok itu ada 3 orang. Instruksinya yaitu siapkan alat dan bahan yang sudah kamu bawa. Berilah tanda centang jika alat dan bahan sudah tersedia. Jadi gunting, lem, alat tulis, telepon atau kertas karton. Jadi anak-anak nanti saya akan kasihkan seperti ini: Al-Ghafar, Al-Afu, kemudian ada Al-Wahid, As-Somad, dan kemudian Asmaul Husna ini nanti kalian tinggal mencari jawabannya. Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Esa, Maha Dibutuhkan. Jadi silakan dikerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke, ini silakan kerjakan. Boleh ini namanya kelompok, kalian nanti akan berdiskusi dengan teman kalian. Jadi anak-anak nanti silakan ditempel di kertas ini. Jadi semua nanti akan digunting. Setelah digunting nanti akan ditempel. Ini kelompok ini. Oke, apakah anak-anak sudah siap? Kalau siap, kita satu kali lagi tepuk semangat. Biar semangat dalam berkelompok mengerjakan tugas hari ini. Tepuk semangat. Oke, silakan anak-anak bisa memulai membuat proyek pada hari ini. Oke, saling berkelompok, ada yang penting. Dicari kira-kira apa sih arti dari kaligrafi yang nanti kalian buat.
bisa dimulai. Oke, bagus. Ya, sesuai dengan kreasi kelompok kalian masing-masing. Ya, boleh landscape atau potret sesuai dengan kreasi dari kelompok kalian. Yang penting kalian nanti akan mengerjakan ada asmaul husnanya, ada artinya dan penerapannya. Terserah. Nah, ini sudah menemukan artinya ya. Ya. Ini satu ini. Jangan lupa nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan yang ini kelompok 4. Kelompok 4 anggotanya siapa? Baik, kerjasama dengan baik. Sudah. Kelompok 4 sudah. Jadi, kelompok 3 juga sudah. Kelompok 2 hampir selesai. 1 sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai nanti dipersiapkan siapakah yang akan presentasi. Ditunjuk. Nanti setiap kelompok semuanya maju, yang akan memimpin presentasinya siapa, gitu ya. Oke, kalau semuanya sudah, kita saatnya presentasi. Oke, sekarang yang presentasi dari kelompok 2 dulu. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Selanjutnya saya akan mendengarkan dari kelompok 4. Silakan kelompok 4 maju. Tepuk tangan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Asen. Perkenalkan, nama saya Ayu. Perkenalkan, nama saya Rika. Asomat maha dibutuhkan, beribadah dengan sungguh-sungguh, memohon banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanjatkan doa. Oke, dari kelompok 4 menjelaskan tentang as-somat. Kira-kira artinya apa itu? Maha dibutuhkan. Kira-kira siapakah yang kita butuhkan? Beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke, selanjutnya dari kelompok 3. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sam.
ditanyakan? Ada. Oke. Allah itu apa? Apa kita tuh harus menyembah Allah? Apakah kita harus menyembah Allah atau Allah untuk al-wahid? Jawabannya apa dari kelompok 3? Wajib nggak kita itu menyembah Allah? Kenapa kalau kita menyembah Allah? Kira-kira wajib atau enggak kita? Wajib. Wajib. Alasannya apa? Dengan kita. Dan Allah memiliki asmaul husna apa? Al-wahid yang artinya Maha Esa. Jadi Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Coba kita yang sudah lama belum Mas Putra gitu. Ayo siapa yang menjawabnya? Sudah paham belum Mas Putra? Sudah. Oke, beri tepuk tangan untuk Oke, selanjutnya kelompok yang terakhir pasti seru nih pembahasannya, yaitu kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya saya di sini Arika, Nada, Putra, aku kan maha pengampun. Berikut ini penerapannya. Berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Memaafkan kesalahan orang lain. Menampilkan kelebihan orang lain, tidak menyebarkan aib atau kesalahan orang lain. Oke, itu adalah al-Ghafar. Artinya apa? Maha Pengampun. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke anak-anak, tadi kita sudah mempelajari 4 asmaul husna. Dari yang pertama tadi yang presentasi kelompok 2 yaitu membahas tentang al-afu. Al-afu tadi artinya maha pemaaf. Jadi sudah kita saatnya ketika kita pernah melakukan kesalahan dan orang lain mau minta maaf pada kita, tugas kita yaitu memaafkan. Jadi anak-anak paham dari sini al-afu? Al-afu artinya kelompok 4 tadi membahas tentang apa? As-somad. As-somad artinya seperti dalam surat Allahus somad, lam yalid wa lam Yulad. Yakul lahu kufuwan ahad. Oke, sebelumnya kita evaluasi. Semuanya sudah paham tentang 4 asmaul husna ini? Sudah? Coba al-Ghafar artinya maha Pengampun. al-afu, Pemaaf. al-wahid, Maha Esa. dan as-somad. Maha dibutuhkan. Nah, ini ada beberapa soal, silahkan dikerjakan. Sejauh mana kalian paham tentang materi hari ini, ya? Tidak boleh mencontek, coba dikerjakan sendiri-sendiri. Apakah kalian sudah paham? Apakah belum paham? Jangan lupa namanya diisi. Semuanya sudah? Kalau sudah, jawabannya bisa saya ambil. Jadi ini mengetes berapa kemampuan kalian. Oke, kesimpulan pada hari ini yaitu kita sebagai manusia harus bisa, yang pertama, mengampuni kesalahan orang lain. Apabila orang lain itu punya salah kepada kita, kita harus mempunyai jiwa pemaaf. Paham? Oke, kalau paham, tepuk semangat. Untuk materi selanjutnya, jangan lupa persiapkan, kita akan membahas tentang Al-Quran, surat Quran, surat-surat dalam pembelajaran kelas kita. Bisa dipahami? Siap, bisa. Oke, pertemuan hari ini kita selesai.
kita tutup dengan berdoa. Siapa yang berani memimpin doa di depan? Absen, silakan. Teman-teman, kita akhiri acara hari ini dengan berdoa. Doa mulai. Terima kasih absen telah memimpin doa pada pertemuan hari ini. Silakan kembali ke tempat. Beri tepuk tangan kepada absen. Baik anak-anak, terima kasih materi hari ini kita sudah selesai. Semoga kita semuanya bisa memahami